Halo sahabat-sahabat fisika asik, jumpa lagi sama Pak Andi. Kali ini kita akan membahas tentang masih dalam momentum dan impul. Tapi pembahasan kita kali ini adalah hukum kekekalan momentum. Nah, kita tahu masalah momentum dan impul ini kita pelajari itu benda-benda yang bertumbukan saja. Jadi bagaimana benda bertumbukan, itu kita pelajari pada permasalahan momentum dan impul. Nah, sekarang coba kita lihat. Jadi syarat benda bertumbukan itu ada dua. Jadi momentum benda pertama sama benda kedua bertumbukan. Jadi momentum satu ditambahkan dengan momentum dua. Kemudian ini setelah tumbukan pakai aksen. Jadi momentum benda bertumbukan setelah tumbukan dengan momentum benda kedua setelah tumbukan. Jadi ini namanya P1 tambah P2 momentum sebelum, P1 aksen momentum sesudah. Kita tahu momentum itu M kali V. Kalau gitu ini V1 tentu M1 P1 ditambah M2 V2 itu kita sebut dia dengan momentum sebelum tumbukan. M1 V1 aksen, ingat V aksen itu kecepatan, M2 V2 aksen. Nah, ini momentum sesudah. Nah, dalam permasalahan hukum kekekalan momentum sebelum tumbukan itu sama dengan momentum setelah bertumbukan. Karena setiap benda bertumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum. Dengan persamaan diulang lagi ya. M1 V1, M2 V2, M1 V1 aksen, M2 V2 aksen. Sehingga rumus ini boleh kita sebut dia dihafal gitu ya. Dihafal. Jadi cara menghafalnya ingat saja, karena benda bertumbukan itu minimal bendanya dua. Kalau satu nggak mungkin dia bertumbukan. Nah, ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat soal ini. Seseorang berada dalam perahu yang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Massa perahu dan massa nelayan masing-masing 100 dan 50. Jadi perahunya 100, nelayannya 50 kilo. Hitung kecepatan perahu jika nelayan melompat dengan kecepatan 2 meter per sekon berlawan arah dengan gerak perahu. Jadi kalau kita ilustrasikan dengan gambar, jadi ada nelayan berada di atas perahu. Karena nelayan itu berada di atas perahu, akibatnya kecepatan perahu sama dengan kecepatan nelayan, yaitu 10 meter per sekon. Nah, ini keadaan sebelum. Keadaan sesudah, bagaimana nelayan itu melompat berlawan arah dengan arah gerak perahu. Jadi kalau perahu ke kanan, dia melompat ke kiri. Ingat, pada momentum itu dia vektor. Jadi arahnya perhatikan. Jadi kalau perahu bergerak nanti ke kanan, orang nelayannya bergerak ke kiri, kita beri tanda negatif. Nah, jadi ingat, dalam permasalahan ini berlaku hukum kekekalan momentum. Ini satu ini kita anggap kejadian sebelum bertumbukan, ini kita anggap kejadian setelah bertumbukan. Jadi kalau kita robah hukum tadi M1 P1, M2 P2, mungkin kita robah massa nelayan, kecepatan nelayan ditambah dengan massa perahu, kecepatan perahu sama dengan massa nelayan, kecepatan nelayan aksen ditambah massa perahu, kecepatan perahu aksen. Nah, masukkan angkanya. Massa nelayan 50, kecepatan nelayan sama dengan kecepatan perahu sebelum dia melompat yaitu 10 ditambah massa perahu tadi 100, kecepatan perahu juga 10 sama dengan massa nelayan tadi adalah 50, kecepatan nelayan melompat adalah min 2 karena dia setelah tumbukan ini dikalikan dengan min 2 karena arahnya berlawanan dengan perahu, ditambah massa perahunya 100. Ini ditanya berapakah kecepatan perahu aksen. Jadi setelah kejadian kedua, berapakah perahu ini kecepatannya setelah nelayannya melompat? Secara logika pasti perahu ini bergerak nanti makin cepat. Nah, jadi 50 kali 10 100, 100 kali 10 1000, 50 kali 10 500, 100 kali 10 1000 sama dengan 50 kali min 2 min 100 sama dengan 100 ditambah VV aksen. Nah, kemudian 500 tambah 1000, 1500
kemudian min 100 pindah ke kiri jadi plus, dia menjadi 100, kemudian 100 PV aksen. Maka 1600 sama dengan 100 PV aksen. Maka PV aksen sama dengan, ini dicoret, maka kecepatan perahu setelah nelayan itu melompat menjadi 16 meter per sekon. Nah, jadi perahu itu makin cepat karena di samping semakin ringan juga didorong oleh nelayan yang melompat. Nah, itu yang A. Jadi kecepatannya 16. Yang B, bagaimana kalau nelayan itu melompat searah dengan gerak perahu? Jadi keadaan keduanya begini. Jadi kalau nelayannya begini, perahu begini, nelayan itu melompat ke sini. Berarti di sini V nelayan aksennya plus karena dia searah. Keadaan sebelumnya kan sama dengan tadi. Berarti bisa langsung kita ambil massa nelayan, kecepatan nelayan, massa perahu, kecepatan perahu, massa nelayan, kecepatan nelayan aksen, massa perahu, kecepatan perahu aksen. Ini sudah kita dapatkan tadi harganya 1.500 sama dengan massa nelayannya 50. Di sini plus 2 karena dia searah. 2 ditambah massa perahu 100 PV aksen. Maka ini 1.500, 100 pindah ke kiri jadi kurang 100 sama dengan 100 PV aksen. Maka 1.400 sama dengan 100 PV aksen. Maka ini coret, maka PV aksen sama dengan 14 meter per sekon. Jadi perahu berkurang kecepatannya kalau tadi dia melompat berlawanan 16, kalau searah dia jadi 14 karena waktu dia melompat itu terdorong perahu itu ke belakang. Jadi kecepatan jadi berkurang. Oke, nomor C. Bagaimana kalau nelayannya terjatuh? Kalau nelayan terjatuh, berarti nilai tetap ya, berarti 1.500 sebelum. Beda di sini gini, massa nelayan, kecepatan nelayan, berarti kalau dia terjatuh, berarti kecepatan nelayan itu 0. Ya, nggak ada kecepatan ya, berarti ini massa nelayan dikali 0 sama dengan ditambah dengan massa perahunya 100. Kecepatan perahunya berapa? Jadi kalau gitu 1.500 sama dengan massa nelayan kali 00 ditambah 100 PV aksen. Maka 1.500 sama dengan 100 PV aksen. Maka PV aksen menjadi 15 meter per sekon. Jadi tidak sama kecepatannya dari kejadian yang 3 ini. Oke, mungkin channel ini diulang-ulang kembali, dipelajari kembali bagaimana menggunakan hukum pola momentum, dihafalkan rumus ini, bagaimana kita menganalisanya nanti dengan keadaan soal yang sama nanti bisa kita sesuaikan. Jangan lupa mempelajari channel ini, diulang-ulang kembali, jangan lupa di subscribe, di like dan di komen. Oke, selamat mempelajari channel ini. Fisika itu asik.